بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فنفدنا عزكم الله. Salah satu dari prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah yang merupakan satu bagian dari iman kepada Yaumul Akhir, mengimani bahwasanya an-naru maujudah, neraka itu telah ada, makhluqah lillah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana mereka juga meyakini bahwasanya al-jannah, surga itu ada dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan kesepakatan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Muhammad ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala di dalam Syarah Aqidah At-Tahawiyah, ketika beliau menjelaskan pernyataan Al-Imam At-Tahawi rahimahullah dalam aqidahnya, wal jannatu wan naru makhluqatan la tafnayani abadan wa la tabidan. Katanya Al-Tahawi rahimahullah, surga dan neraka itu makhluqah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La tafnayani abadan wa la tabidan. Keduanya tidak akan binasa, tidak akan fana. Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah menjelaskan, ittafaqa ahlus sunnah ala anna al-jannata wan nara makhluqatani mawjudatan al-an. Ahlus sunnati wal jamaah sepakat bahwasanya surga dan neraka itu
diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dan sudah ada sekarang ini. Walam yazal ahlus sunnati ala dhalik hatta nabaghat nabighatun minal mu'tazilati wal qadariyah fa ankarat dhalik. Ahlus sunnati wal jamaah senantiasa di atas prinsip ini, senantiasa di atas kesepakatan ini. Surga dan neraka diciptakan oleh Allah, ada sekarang ini. Hingga muncullah sebuah pemahaman baru, sebuah pergerakan baru, sekte baru, yaitu Mu'tazilah dan Qadariyah. Mereka pun mengingkari hal itu. Mereka mengingkari kalau surga dan neraka sudah diciptakan oleh Allah. Mereka mengingkari surga dan neraka itu telah ada sekarang ini. Mereka mengatakan surga dan neraka baru ada nanti di yaumul qiyamah. Allah Subhanahu wa taala yang akan membentuknya, yang akan membuatnya. Wa hadza batil, ini merupakan pemahaman yang batil dari kalangan sekte Mu'tazilah dan Qadariyah. Alhamdulillah. Di antara argumentasi dalil yang disebutkan oleh para ulama tentang adanya neraka secara khusus ialah ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwasanya neraka itu dipersiapkan bagi orang-orang kafir. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "U'iddat lil kafirin." Ali Imran 131. U'iddat lil kafirin. Neraka itu dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Katanya para ulama, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya neraka itu dipersiapkan untuk orang kafir. Sesuatu yang dipersiapkan berarti dia sudah ada, sudah maujudah. Apalagi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan fi'il madhi, u'iddat, telah dipersiapkan, menunjukkan adanya neraka itu. Barakallahu fikum. Argumentasi yang cukup kuat yang disebutkan oleh para ulama tentang bab ini ialah peristiwa Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah SAW ketika beliau Isra lalu Mi'raj ke langit. Pada peristiwa Mi'raj, Rasulullah SAW melihat surga dan neraka, masuk ke dalam surga dan neraka. Maka jelas bahwasanya surga dan neraka itu sudah diciptakan dan ada sekarang ini. Juga di antara prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah, mereka menyatakan bahwasanya an-naru khalidatun la tabid. Neraka itu abadi, kekal, tidak akan binasa. Sebagaimana surga khalidatun la tabid. Sebagaimana surga juga abadi, juga kekal, tidak akan binasa. Ini juga dengan kesepakatan Ahlus Sunnati wal Jamaah, bahkan kesepakatan umat yang mengingkarinya hanya Jahm bin Safwan, seseorang yang menyimpang, yang sesat, memiliki gerakan namanya Jahmiyah. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hazm. Al-Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Maratibul Ijma' menyatakan,
wa anna an-nara haqqun wa annaha daru 'adzabin la tafna wa la yafna ahluha bila nihayah. Dan di antara kesepakatan para ulama ialah bahwasanya neraka itu hak, neraka itu ada. Dan mereka sepakat bahwasanya neraka itu adalah daru azab, tempat azab, la tafna, tidak akan fana. Wala yafna ahluha, begitu pula orang-orang yang di dalamnya yang dikatakan sebagai ahlun nar, mereka tidak akan fana bila nihayah, dengan tanpa batas waktu, yakni abadi selama-lamanya. Ini prinsipnya Ahlussunnati wal Jamaah, juga merupakan kesepakatan umat, kesepakatan para ulama. Neraka itu abadi, tidak akan kekal, sebagaimana surga itu abadi. Neraka itu abadi, tidak akan binasa, sebagaimana surga itu juga abadi, tidak akan binasa. Ini semuanya barakallahu fikum dengan izin Allah Azza wa Jal, dengan kehendak Allah Azza wa Jal. Di sana ada beberapa pihak yang memiliki anggapan bahwasanya neraka itu fana. Di antaranya ialah orang-orang Yahudi, di mana mereka meyakini, mereka mengira bahwasanya mereka akan diazab di dalam neraka di waktu yang terbatas saja, seperti yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang mereka. Disebutkan di Al-Baqarah ayat yang ke-80 dan setelahnya, Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang ucapan orang-orang Yahudi, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Dan mereka orang-orang Yahudi itu mengatakan, kami tidak akan tersentuh oleh api neraka, tidak akan diazab di neraka kecuali ayyaman ma'dudah, hari-hari yang berbilang saja. Kemudian didustakan oleh Allah Subhanahu wa taala pernyataan mereka ini. Qul attakhadtum 'indallahi ahda. Katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, apakah kalian sudah membuat perjanjian dengan Allah dalam perkara ini? Jawabannya tidak ada perjanjian antara mereka dengan Allah dalam perkara ini. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang Yahudi memiliki pemahaman yang namanya neraka itu ada batas waktunya, karena mereka meyakini bahwasanya neraka itu, mereka diazab di neraka ini hanya pada ayyaman ma'dudah, hari-hari yang berbilang saja. Disebutkan ada yang mengatakan cuma 40 hari. Nah, ala kulli hal ini merupakan pemahaman yang batil dari pemahamannya orang-orang Yahudi. Begitu pula yang mengingkari bab ini, seperti yang disebutkan tadi adalah Jahm bin Safwan dan sektenya sekte Jahmiyah. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah dalam kitabnya Ar-Raddu 'ala Zanadiqah menghikayatkan bahwasanya mazhab Jahmiyah, pemahaman dan akidah Jahmiyah, mereka menyatakan bahwasanya surga dan neraka itu akan fana, akan binasa. Dan mereka semua ini adalah orang-orang yang menyimpang, barakallahu fikum, dipastikan sebagai ahlul bid'ah. Bahkan sebagian ulama menyatakan al-Jahmiyah itu kufar, orang-orang Jahmiyah itu kafir.
Sehingga tidak ada yang menyelisihi prinsip ini kecuali orang-orang yang kafir atau orang-orang yang sangat-sangat menyimpang. Enggak dianggap, barakallahu fikum. Khulasahnya di antara prinsip Ahlussunnati wal Jamaah, di antara prinsip yang disepakati oleh para ulama, bahwasanya neraka itu tidak akan fana, abadi selama-lamanya, sebagaimana surga tidak akan fana, abadi selama-lamanya. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan mengkaji lebih lanjut tentang masalah neraka. Pada perjumpaan yang lalu telah kita kaji tentang masalah surga, hal-hal yang berkaitan dengan masalah surga. Kali ini kita akan menjelaskan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah neraka. Cukup banyak, barakallahu fikum, masail, permasalahan yang diangkat oleh para ulama terkait dengan an-nar. Kita akan sebutkan satu persatu bitaufiqillahi ta'ala wa inayatih. Pembahasan yang pertama ialah tentang sifatun nar, tentang sifat-sifat neraka, kriteria-kriteria neraka, sifatun nar. Pada permasalahan ini, barakallahu fikum, terdapat sekian banyak masalah yang disebutkan para ulama, yang semuanya ketika digabungkan menjadi satu akan tergambar bagi kita bagaimanakah sifatnya neraka itu. Pembahasan yang pertama yang diangkat oleh para ulama ialah tentang makanun nar, di mana tempatnya neraka itu. Ada ikhtilaf di kalangan para ulama di mana tempatnya neraka itu sekarang. Ada yang mengatakan neraka itu ada di bumi yang paling bawah. Ada yang mengatakan neraka itu ada di langit. Ada yang tawakuf. Ada yang tawakuf, yang tidak berpendapat, hanya meyakini neraka itu ada, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak memastikan di mana tempatnya neraka sekarang. Di antara yang menguatkan, yang merojihkan pendapat tawakuf ini ialah Imam Suyuti rahimahullah. Al-Imam Suyuti menyatakan, wa taqifu 'anil nar ay taqulu fiha bil waqf ay mahalliha, dan engkau tawakuf tentang neraka, maknanya engkau berpendapat dengan pendapat tawakuf tentang tempatnya neraka. Haitsu la ya'lamuhu illallah, di mana neraka itu tidak ada yang tahu tempatnya kecuali Allah. Falam yathbut indi haditsun a'tamiduhu fi dzalik, sebab tidak ada satu hadis pun yang sahih yang bisa saya pegangi tentang masalah ini. Tidak ada satupun yang sahih hadis yang menjelaskan tentang tempatnya neraka. Sehingga Suyuti rahimahullahu ta'ala berpendapat tawakuf. Begitu pula barakallahu fikum, pendapat yang juga dikuatkan oleh Siddiq Hasan Khan ketika beliau menyampaikan pendapatnya, mengatakan tawakuf dengan dasar tidak ada nas Al-Quran, tidak ada nas hadisnya Rasulullah SAW yang memastikan di mana tempatnya neraka. Tawakuf. Siddiq Hasan Khan menyatakan, aqul
Wa hadzal qawlu arjahul aqwal wa ahwatuha insyaallah. Pendapat ini yang tawakuf, pendapat yang paling rajih, pendapat yang paling hati-hati insyaallah. Sehingga kita mengatakan wallahu a'lam. Al-muhim kita meyakini neraka itu diciptakan oleh Allah. Neraka itu sudah ada sekarang ini, dipersiapkan untuk orang-orang kafir, tetapi wallahu a'lam tempatnya di mana. Wallahu a'lam tempatnya di mana. Barakallahu fikum. Dan juga bukan perkara yang sangat-sangat urgen mengetahui tempatnya neraka. Ini pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua, disebutkan oleh para ulama bahwasanya neraka itu sangat luas. Neraka itu sangat luas. Juga neraka itu sangat dalam. Sangat berjauhan ujung-ujungnya. Wasi'ah, syasi'ah, ba'idun qa'ruha. Neraka itu sangat luas, sangat lapang, dan sangat dalam kerak bawahnya. Ada beberapa argumentasi yang menunjukkan akan hal ini. Di antaranya, yang pertama, orang-orang yang masuk ke dalam neraka a'dadun la tuhsa, bilangan yang tidak mungkin dihitung. Bilangan yang tidak mungkin dihitung. Sangat banyak sekali orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya di dalam surat Qaf ayat yang ke-30 menceritakan tentang Jahannam. Allah berfirman, "Yauma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid." Pada hari kami berkata kepada Jahannam, "Apa kamu sudah penuh?" Maka Jahannam mengatakan, "Hal min mazid." Apakah ada tambahan lagi? Apakah ada tambahan lagi? Padahal Allah mengatakan, la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Aku akan penuhi Jahannam itu dengan umat manusia dan jin semuanya. Banyak. Tapi Jahannam selalu mengatakan, hal min mazid, hal min mazid. Apakah masih ada? Apakah masih ada? Itu menunjukkan betapa luasnya neraka. Yang masuk neraka sangat banyak. Dan nanti akan dijelaskan insyaallah ta'ala bahwasanya ahlun nar, orang-orang yang masuk ke dalam neraka badannya itu membengkak. Badannya itu sangat besar. Nanti akan dibahas. Kalau satu orang saja sebesar itu, digambarkan bahwasanya giginya, bursnya itu diumpamakan seperti gunung Uhud. Giginya itu kayak gunung Uhud. Jarak antara dua bahunya sejarak 3 hari 3 malam perjalanan. Membengkak, membesar. Satu orang. Dalam keadaan yang masuk ke dalam neraka itu sangat banyak. Dari bangsa manusia, bangsa jin. Maka bisa dibayangkan barakallahu fikum, neraka itu sangat luas. Sangat luas. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Argumentasi yang kedua, yang menunjukkan bahwasanya dasar neraka juga sangat-sangat dalam. Hadisnya Rasulullah alaihi salatu wassalam
yang disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Katanya Abu Hurairah, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id sami'a wajbatan. Suatu kali kami pernah bersama Rasulullah alaihi salatu wasallam, tiba-tiba Rasul mendengarkan suara dentuman. Wajbah, saktah, sesuatu yang jatuh, mendentum, dentuman. Maka Rasulullah SAW bertanya, tadruna ma hadza? Kalian tahu apa suara ini? Mereka mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Wallahu a'lam. Qala maka Rasulullah SAW bersabda, hadza hajarun rumiya bihi finnar منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار إلى الآن. Suara dentuman tadi adalah suara batu yang dilemparkan ke dalam neraka semenjak 70 tahun yang lalu. Batu itu masuk dalam neraka dan baru sampai sekarang ini. Batu dimasukkan dalam neraka baru sampai di dasarnya 70 tahun yang lalu. Ya, tergambar berapa meter, berapa kilometer, berapa ribu meter, wallahu a'lam bissawab. Batu saja kalau dimasukkan di lautan 1 jam saja bisa mencapai sekian kilo, sekian puluh kilo, 1 jam. Lah ini 70 kharif, 70 tahun. Dalam lafaz yang lain, nah perlu ya, yang itu aja. Baik. Argumentasi yang lain yang menunjukkan bahwasanya neraka itu sangat luas. Orang-orangnya sangat banyak. Ialah jumlah orang-orang yang nanti akan diseret, yang akan digiring menuju ke neraka oleh para malaikat. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, yu'ta bi jahannam, akan didatangkan neraka jahannam. Yauma idzin laha 70 alfa zimam. Pada hari itu jahannam memiliki 70.000 tali kekang. 70.000 tali kekang. Ma'a kulli zimamin 70 alfa malak. Pada tiap-tiap zimam, tiap-tiap tali kekang itu diseret oleh 70.000 malaikat. Bisa antum bayangkan ya ikhwan, betapa besarnya, betapa luasnya jahanam itu. Itu baru jahanamnya. Memiliki 70.000 tali kekang, masing-masing tali kekangnya diseret oleh 70.000 malaikat. Wallahul musta'an. Sangat besar. Sangat besar. Wallahul musta'an. Ini terkait dengan masalah luasnya neraka, dalamnya dasar neraka, banyaknya jumlahnya ahlun nar. Masalah yang lain disebutkan bahwasanya neraka itu memiliki darakat, memiliki tingkatan-tingkatan, bertingkat-tingkat kadar panasnya, tidak satu tingkatan barakallahu fikum. Ini nampak
Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang munafik, diabadikan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-145. Allah Subhanahu wa taala menyatakan innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik di tingkatan yang paling bawah dari api neraka. Darkul asfal, tingkatan yang bawah. Menunjukkan bahwasanya an-naru darakat. Neraka itu bertingkat-tingkat, ada yang paling bawah, ada yang di atasnya lagi, bertingkat-tingkat. Sehingga azabnya pun berbeda-beda, panasnya pun juga berbeda-beda. Azab yang Allah persiapkan padanya juga berbeda-beda, sesuai dengan darokahnya tingkatannya. Disebutkan dalam ayat yang lain bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberitakan dalam neraka juga ada darajat. Dibahasakan dengan darajat, derajat-derajat. Sebagaimana dalam surga ada derajat-derajat. Ahlul jannah itu bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar keutamaannya. Neraka juga demikian, memiliki darajat, tingkatan-tingkatan. Dan ahlun nar juga darajat, bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar kekufurannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim dalam suratul An'am ayat yang ke-132, Allah Subhanahu wa taala mengatakan walikullin darajatun mimma amilu. Dan masing-masingnya akan mendapatkan derajat-derajat sesuai dengan apa yang mereka amalkan. Ini umum. Ahlul jannah akan mendapatkan darajat, tingkatan-tingkatan sesuai dengan apa yang mereka amalkan. Ahlun nar juga memiliki darajat, tingkatan-tingkatan azab sesuai dengan apa yang mereka amalkan. Dalam ayat yang lain, tepatnya disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-162 dan setelahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman ittaba'a ridwanallah kaman ba'a bi sakhatin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir hum darajatun indallah." Apakah orang yang mengikuti keridhaan Allah, apakah orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah itu sama seperti orang yang membawa murka Allah dan tempatnya jahanam, dan jahanam sejelek-jelek tempat kembali? Jawabannya tidak sama. Allah mengatakan setelah itu hum darajatun indallah, mereka semua bertingkat-tingkat di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang mengikuti keridhaan Allah dari kalangan ahlul jannah bertingkat-tingkat. Orang-orang yang membawa murka Allah dan diancam dengan neraka bertingkat-tingkat darajat. Diriwayatkan dari Abdurrahman ibnu Zaid ibni Aslam ketika menafsirkan ayat di atas, beliau menyatakan darajatul jannah tadhhabu uluwa wa darajatun nar tadhhabu sufla. Tingkatan-tingkatan surga itu naik ke atas. Semakin atas semakin mulia. Sementara tingkatan-tingkatan neraka itu ke bawah. Semakin bawah semakin mengerikan siksanya, semakin panas api nerakanya. Darakat ya. Adapun yang dinukil dari sebagian salaf, yang menyatakan bahwasanya tingkatan paling atas neraka, tingkatan paling atas adalah
ahlu tauhid yang bermaksiat yang diazab di neraka, usatul muwahhidin. Tingkatan yang kedua adalah Yahudi, tingkatan yang ketiga Nasrani, tingkatan yang keempat as-sabiun, tingkatan yang kelima Majusi, tingkatan yang keenam musyrikin Arab, tingkatan yang ketujuh kaum munafikin. Ini perlu adanya dalil. Untuk memastikan yang semacam ini harus ada dalil Alkitab was sunnah. Wa illa tidak bisa dinyatakan keabsahannya. Dikarenakan neraka termasuk perkara gaib, tidak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Ini disampaikan untuk diwaspadai. Ada yang mengatakan begitu. Yang pertama, tingkatan yang paling atas neraka itu adalah usatul muwahhidin. Orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dari kalangan ahlu tauhid yang diazab. Paling ringan. Bawahnya lagi Yahudi, bawahnya lagi Nasrani, bawahnya lagi sabiun, bawahnya lagi Majusi, bawahnya lagi musyrikin Arab, yang paling bawah munafikin. Ini berbagai dalil. Yang ada dalil cuma satu. Siapa ya, Pak? Kaum munafikin. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik di tingkatan yang paling bawah dari api neraka. Hanya itu yang kita tahu. Yang paling bawah siapa? Munafikin. Ada dalilnya. Yang paling atas, wallahu a'lam. Yang kita tahu hanyalah apa yang disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW terkait dengan Abu Talib, pamannya Rasul, yang diberi syafaat keringanan azab. Ditaruh di paling atas dari neraka dan dia dikasih 2 sandal dari neraka. Ketika dia pakai maka mendidihlah otaknya. Itu azab yang paling ringan, yang paling atas. Selebihnya wallahu a'lam bishawab, dikarenakan perkara yang gaib. Barakallahu fikum. Begitu pula barakallahu fikum yang disebutkan dalam sebagian kitab atau yang dinukil dari sebagian pihak, barakallahu fikum, yang menyatakan darokah pertama namanya Jahannam, darokah kedua namanya Lawa, darokah ketiga namanya Hutamah, darokah keempat namanya Sa'ir, darokah kelima namanya Sakar, darokah keenam namanya Jahim, darokah yang ketujuh namanya Hawiyah. Ini semuanya harus pakai dalil. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga kita hanya kembali kepada dalil. Ini semuanya kita sampaikan. Siapa tahu pernah dengar informasi yang seperti itu. Ingat, itu semuanya harus pakai dalil. Dan tidak ada dalil yang jelas dalam Al-Quran dan hadis yang memperinci seperti itu. Barakallahu fikum. Seringkali yang membawakan begini-begini itu para khatib-khatib, mubalik-mubalik gadungan. Yang mungkin baca gitu, kan apalagi ada yang unik-unik kayak gini, sampaikan kepada masyarakat. Tingkatan yang pertama Pak, Jahannam. Yang kedua Pak, Lawa. Yang ketiga Hutamah. Yang keempat Sa'ir. Yang kelima Sakar. Yang keenam Jahim. Yang paling terakhir Pak namanya Hawiyah. Orang senang. Dapat faedah ini. Ada tingkatan-tingkatannya ini. Iya betul, tingkatan-tingkatannya ada. Tapi namanya masing-masing wallahu a'lam. Harus menggunakan dalil. Allahul musta'an. Baik. Pembahasan yang berikutnya. Terkait dengan abwabun nar. Pembahasan yang berikutnya terkait dengan pintu-pintu neraka. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim bahwasanya neraka ini memiliki 7 pintu.
memiliki 7 pintu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-43 sampai 44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in, laha sab'atu abwabin, likulli babin minhum juz'un maqsum." Allah mengatakan, sungguh Jahannam itu sebagai tempat yang dijanjikan untuk mereka semua. Laha sab'atu abwab. Jahannam itu memiliki 7 pintu. Likulli babin minhum juz'un maqsum. Likulli babin minhum juz'un maqsum. Pada tiap-tiap pintu ada bagian-bagian yang sudah terbagi dari kalangan mereka ahli neraka. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitakan yang pertama, neraka Jahannam memiliki 7 pintu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya masing-masing pintu itu ada penghuninya. Ada bagian-bagian dari ahlun nar untuk masing-masing pintu. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya ketika menjelaskan tentang ayat ini menyatakan, ay qad kataba atau qad kutiba likulli babin minha juz'un min atba'i iblis yadkhulunahu la mahida lahum an ajarna Allahu minha, yakni telah ditetapkan untuk tiap-tiap pintu dari pintu-pintu Jahannam bagian dari pengikut iblis, bagian dari para pengikut iblis. Mereka nanti akan memasuki pintunya masing-masing dan tidak akan mungkin bisa mengelak. Semoga Allah melindungi kita semua dari neraka. Belum mengatakan setelah itu, wa kullun yadkhulu min babin bihasabi amalih wa yastaqirru fi tarkin bihasabi amalih. Maka masing-masing mereka nanti akan masuk dari pintu tergantung amalannya. Dan dia nanti akan bersemayam, berdiam dalam neraka di tingkatan sesuai dengan amalnya juga. Sesuai dengan amalnya juga. Amal-amalan ini, pintunya ini. Begitu masuk pintu ini, maka langsung masuk dalam tingkatan Jahannam sesuai dengan kadar amalnya masing-masing. Barakallahu fikum. Rinciannya wallahu a'lam bissawab. Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu. Fulan masuk pintu mana, Alan masuk pintu mana, fulan di tingkatan yang sebelah mana, hanya Allah yang tahu. Yang jelas itu semua tergantung kadar amalnya masing-masing. Diberitakan pula dalam Al-Quran, di yaumul qiyamah nanti ketika sudah dipastikan orang-orang kafir sebagai ahlun nar, dan ketika mereka diseret menuju ke dalam neraka Jahannam, mereka datang dalam keadaan pintu-pintu Jahannam itu sudah terbuka. Sudah terbuka, siap untuk menyambut mereka semua. Dan ketika mereka masuk di dalamnya, mereka tidak akan bisa keluar daripadanya selama-lamanya. Ini yang ahlun nar. Allah Subhanahu wa taala memberitakan dalam Al-Qur'an, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatlu 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin. Allah memberitakan di Az-Zumar ayat yang ke-71, dan akan digiring, akan diseret orang-orang kafir itu kepada neraka Jahannam hingga
tatkala atau ketika mereka mendatangi neraka jahanam, ternyata pintu-pintunya sudah terbuka. Sudah terbuka. Maka berkatalah para penjaga-penjaga jahanam, bukankah telah datang kepada kalian rasul-rasul dari kalian yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Rabb kalian dan memberi peringatan kepada kalian tentang perjumpaan hari kamu ini? Mereka mengatakan, betul, telah datang rasul yang demikian. Tetapi telah hak kalimat azab atas orang-orang yang kafir. Maka mereka pun diseret dan dimasukkan, ditelungkupkan dalam neraka jahanam. Setelah itu dikatakan oleh para penjaga-penjaga neraka, udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Masuk kalian di pintu-pintu jahanam, abadi di dalamnya, dan jahanam sejelek-jelek tempat bagi orang-orang yang mutakabbir. Setelah semuanya masuk, maka pintu-pintu jahanam itu ditutup. Ditutup. Mereka tidak akan bisa lagi keluar daripadanya. Ditutup. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim, walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah 'alaihim narun muqsadah. Dan orang-orang yang mengkufuri ayat-ayat kami, mereka adalah ashabul masy'amah, orang-orang yang mas'um, yang jelek. 'Alaihim narun muqsadah, pada mereka api neraka yang ditutup pintu-pintunya. Muqsadah ay mughallaqatul abwab. Itu bahasanya orang Quraisy. Demikian tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu arba. Juga Allah mengatakan ketika berfirman tentang al-hutamah, "Wa ma adraka mal hutamah, narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah, innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah." Innaha 'alaihim muqsadah. Sungguh neraka, apa pintu-pintu neraka tadi ditutup atas mereka semuanya. Barakallahu fikum. Maka mereka tidak akan bisa keluar daripadanya selama-lamanya. Barakallahu fikum. Naam, hadza wadih. Ini terkait dengan masalah pintu-pintu jahanam. Pembahasan yang berikutnya ialah tentang waqudun nar. Waqudun nar, bahan bakar. Bahan bakar api neraka. Bahan bakarnya adalah batu-batu. Bahan bakarnya adalah umat manusia yang kafir, yang fajir. Bahan bakarnya ialah sesembahan yang disembah selain Allah. Sembahan-sembahan selain Allah, kecuali dari kalangan para malaikat, para anbiya wal mursalin, dan orang-orang salihin. Ini semua adalah bahan bakarnya api neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah bebatuan dan umat manusia. Yang dimaukan dengan umat manusia di sini adalah al-kuffar, orang-orang kafir. Orang-orang kafir.
Disebutkan dalam ayat yang lainnya lagi Allah mengatakan fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kalian semua dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan, telah dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Dalam ayat yang lain Allah menjelaskan bahwasanya segala sesuatu yang disembah selain Allah, baik itu batu-batuan ataukah pohon-pohonan ataukah yang lain-lainnya, tentunya selain para malaikat yang disembah atau para nabi dan rasul yang disembah atau orang saleh yang disembah, semua sembahan-sembahan yang disembah selain Allah akan menjadi bahan bakarnya neraka. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Di dalam suratul Anbiya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Sesungguhnya kalian wahai orang-orang kafir, kalian wahai orang-orang musyrik, dan apa yang kalian sembah selain Allah, hasabu jahannam, adalah bahan bakarnya jahannam. Antum laha waridun, kalian semua pasti masuk ke dalam jahannam tadi. Hasabu jahannam yakni waquduha wa hatabuha, bahan bakarnya dan kayu bakarnya. Itu hasab. Disebutkan oleh Al-Jauhari, kullu ma awqatta bihin nar aw hayyajtaha faqad hasabtaha. Segala sesuatu yang kamu gunakan untuk menyalakan api, itu berarti kamu dikatakan hasabnya, engkau telah menghasabnya. Hasabu jahannam sama dengan waquduha, bahan bakarnya. Di sini tegas yang menjadi bahan bakar adalah manusia. Manusia yang dimaukan di sini adalah orang-orang kafir. Allah mengatakan innakum, mukhatabnya kepada orang kafir musyrikin. Kalian wahai orang kafir, kalian wahai musyrikin, bahan bakar neraka jahanam. Yang kedua batu-batuan, al-hijarah. Yang ketiga segala sesuatu yang kamu sembah, yang kamu ibadahi selain Allah. Ketika dia menyembah pohon-pohon keramat, itu pohon keramat yang nanti menjadi bahan bakar neraka jahanam. Ketika dia menyembah berhala, patung dan segala macamnya, itu nanti akan menjadi bahan bakar neraka jahanam. Harakallah. Dia nyembah akik gitu. Akiknya menjadi bahan bakar neraka jahanam. Dikecualikan para malaikat, para anbiya wal mursalin dan kaum salihin. Dikatakan ada dari kalangan orang-orang kafir menyembah malaikat. Ada pula yang menyembah nabi dan rasul. Ada pula yang menyembah orang saleh. Yang ini bukan, dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Mungkin ada yang tanya, kalau batunya batu yang apa ya? Kalau manusianya kan tidak semua manusia. Kalau manusianya kan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Nah, kalau batunya batu apa ini? Batu hitam, batu kali, batu gunung, batu apa ya Pak? Allahul musta'an. Jawabannya kita mengatakan wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa ta'ala memberitakan itu batu, tetapi tidak menjelaskan batunya apa. Lafadznya sangat umum. Ada yang mengatakan bahwasanya yang dimaukan dengan batu di sini batu kibrit. Batu kibrit dinukil oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitabnya Takhwifu Minan Nar. Beliau menukil mayoritas ahli tafsir menyatakan yang dimaksudkan dengan batu di sini adalah batu kibrit, yang dengan itu akan dinyalakan api. Batu yang bisa digunakan untuk menyalakan api, namanya batu kibrit. Wallahul musta'an. Ada yang mengatakan batu kibrit ini memiliki keistimewaan yang enggak ada pada batu-batu yang lain.
Batu kibrit ini cepat menyala. Baunya enggak enak. Asapnya tebal. Gampang lengket, nempel di badan. Panasnya sangat ketika dipanaskan. Ada yang mengatakan demikian. Sehingga kalau bahan bakarnya itu adalah batu kibrit, berarti langsung dengan cepat dia akan menyala-nyala. Baunya tidak enak. Asapnya tebal. Lengket langsung di badan. Dan panasnya itu menganga luar biasa. Tapi wallahu a'lam bishawab. Ini penukilan dari beliau secara dalil wallahu a'lam bishawab. Lafaz ayatnya umum. Barakallahu fikum. Sehingga kibrit masuk, batu-batu yang lain pun juga masuk. Barakallahu fikum. Al-muhim ini yang diberitakan dalam Al-Qur'anul Karim. Jam berapa ya? Jam 11 lebih seperempat. Masya Allah. Jamnya biasanya cepat muter gitu. Nah, ini gak muter-muter ya. Masya Allah. Nah, pembahasan yang berikutnya, penjelasan tentang masalah berita Rasulullah alaihi salatu wassalam bahwasanya api neraka itu sangatlah panas. Syiddatu harriha. Api neraka jahanam itu sangat-sangat panas. Yang tidak bisa disamakan dengan panasnya api dunia. Berlipat-lipat ganda. Ada yang mengatakan dilipatkan 69 kalinya dari api dunia. Asapnya itu sangat tebal, sangat besar, dan begitu jelek. Begitu jelek. Rasulullah alaihi salatu wasallam memberitakan dalam Bukhari Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya narud dunia juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. 70 ya, Pak. Api dunia satu bagian dari 70 bagian dari api jahanam. Dikatakan ya Rasulullah in kanat lakafiyah. Ya Rasulullah, 2 kali itu cukup. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fuddilat 'alaiha bi 69 juz'a kulluha mithlu harriha." Justru dilipat gandakan atas api dunia 69 bagian, semuanya seperti panasnya. Bisa kita bayangkan barakallahu fikum, seseorang yang terkena api dunia saja dia akan langsung binasa, hancur, menghancurkan apa saja yang dilalapnya. Itu baru satu api dunia, satu bagian saja. Bagaimana kiranya ketika dia api neraka nanti yang dilipat gandakan menjadi 70 kalinya. Na'udzubillah min dzalik. Begitu panas, tidak mungkin tergambar barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya panas dan teriknya udara di dunia ini itu dikatakan oleh Rasulullah SAW merupakan hembusan dari jahanam. Dalam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ishtaddal har fa'abridu bis-salah fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam." Apabila udara panas ini sangat-sangat terik,
maka tunggu dingin untuk sholat. Sebab terik yang sangat panas atau panas yang sangat terik itu termasuk hembusan jahanam. Itu baru hembusannya ya kawan. Antum merasakan panasnya udara di dunia ini dengan suhu yang paling panas, itu hembusannya neraka. Baru hembusannya sudah seperti itu mengerikannya. Wallahul musta'an. Api dunia yang begitu dahsyat, yang begitu mengerikan, satu bagian dari 70 bagian api neraka. Wallahul musta'an. Fala haula wala quwwata illa billah. Ketika nanti ahlun nar datang ke dalam neraka jahanam, memasuki jahanam, maka jahanam itu pun dinyalakan apinya. Allah mengatakan wa idzal jahimu su'irat. Ketika neraka jahim dinyalakan apinya dengan menyala-nyala. Dimanakan oleh para mufassirin, yakni ketika dimasuki oleh ahlun nar. Ketika ahlun nar datang digiring ke dalam neraka jahanam, masuk ke dalam pintu-pintu jahanam, maka jahanam pun dinyalakan apinya, menyala-nyala, begitu panasnya. Barakallahu fikum. Sedikit saja orang itu merasakan azabnya jahanam, maka dia akan mengatakan, aku tidak pernah melihat kenikmatan sedikit pun. Disebutkan, diberitakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan surga dan neraka, didatangkan seseorang yang selama ini menderita kehidupannya, prihatin kehidupannya, sengsara kehidupannya, tidak pernah mendapatkan kenikmatan pun. Dia dimasukkan satu kali dalam surga, dikeluarkan lagi. Ditanya, apakah kamu mendapati kesengsaraan? Dia mengatakan, sungguh demi Allah, aku tidak pernah mendapati satu kesengsaraan pun. Penderitaannya, kesengsaraan yang dia hadapi selama ini, itu langsung sirna, langsung hilang. Begitu masuk sekali dalam surga, keluarkan lagi. Sehingga surga tempatnya kenikmatan. Didatangkan dengan seseorang yang paling nikmat kehidupannya di dunia ini. An'amu ahli dunia. Semua kenikmatan-kenikmatan, kelezatan-kelezatan di dunia ini dia rasakan semua yang paling nikmat, paling mewah, paling nikmat. Dimasukkan dalam neraka, sekali dikeluarkan lagi. Ditanya, apakah kamu mendapati sebuah kenikmatan? Dia mengatakan, sungguh demi Allah, aku tidak pernah merasakan kenikmatan sedikit pun. Padahal selama ini dia dalam kenikmatan. Ketika dimasukkan dalam neraka, yang dia saksikan semua penderitaan, semua kesengsaraan, semua perkara yang mengerikan. Wallahul musta'an. Naam, itulah yang namanya azab neraka ya ikhwan. Begitu menyakitkan. Barakallahu fikum. Ini beberapa gambaran terkait dengan masalah neraka. Satu hal penting yang mungkin juga perlu diangkat, yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW, dan ini kita yakini, kita benarkan sesuai dengan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Disebutkan dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, juga At-Tirmidzi dalam sunannya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda. Ini hadis dikatakan oleh At-Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
yakhruju yaumal qiyamati 'unuqun minan nar laha 'ainani tubsiran wa udhunani tasma'an wa lisanun yantiq taqul inni wukiltu bithalatha bikulli jabbarin 'anid wa bikulli man da'a ma'allahi ilahan akhar wa bil musawwirin. Rasulullah SAW memberitakan akan keluar di yaumul qiyamah nanti leher dari api neraka. Unukun itu leher. Akan keluar leher, unuk leher api neraka. Memiliki dua mata yang melihat, memiliki dua telinga yang mendengar, memiliki lesan yang berbicara. Dia mengatakan, aku ditugasi oleh Allah dengan 3 orang. Ditugasi untuk mengadab 3 orang. Yang pertama, setiap orang yang jabbarin anid, orang yang takabur, yang menentang. Yang kedua, setiap orang yang berdoa kepada sembahan yang lain bersama Allah, musyrikin. Dan yang ketiga, orang-orang yang musawwirin, yang menggambar makhluk bernyawa. Ini kita katakan sami'na wa shadaqna. Neraka atau nar, api neraka itu memiliki unukun, leher. Lehernya ada 2 matanya yang melihat, 2 telinganya yang mendengar, lesan yang berbicara. Bagaimana penggambarannya? Wallahu a'lam bishawab. Antum jangan menggambarkan ada kayak lehernya antum gitu, dikasih mata 2, dikasih telinga. Wallahu a'lam, itu semua perkara gaib. Rasul hanya mengatakan demikian. Ada lehernya, ada 2 matanya, ada 2 telinganya, ada lesan yang berbicara. Dan disebutkan dalam hadis ini pula, neraka itu berbicara ya Pak. Taqul, dia berbicara, saya ditugasi oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengadab 3 orang yang jabbar al-anid, yang musyrik dan yang musawwir, yang menggambar makhluk bernyawa. Ya, kita katakan sami'na wa shadaqna. Kami dengarkan dan kami percayai berita semacam ini wahai Rasulullah SAW. Dikarenakan Rasul menyampaikan dengan wahyu. Bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Yang penting neraka itu bisa berbicara. Neraka itu bisa melihat. Neraka itu bisa mendengar. Barakallahu fikum. Ini semuanya dipercayai khonafidina azakumullah, dikarenakan adanya berita yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Untuk sementara yakfi. Nafas dulu. Barakallahu fikum. Akan diteruskan nanti insyaallah pada zuhur. Hal-hal yang perlu kita angkat nanti terkait dengan neraka, yang akan kita kaji nanti terkait dengan ahlun nar, orang-orang yang masuk ke dalam neraka, insyaallah taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.